Kala di pra-peradilan, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK rupanya menyiapkan strategi baru untuk menjerat mantan Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Sabiridor, terkait dengan dugaan perkara gratifikasi atau suap. Hal ini pun disampaikan oleh juru bicara Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, yang menggelar konferensi pers hari ini Jumat 14 November 2024. Seperti diketahui, belum lama tadi KPK menetapkan Haji Sabiridor alias Paman Birin sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi pasca dilakukannya operasi tangkap tangan OTT yang menyeret sejumlah pejabat di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kalsel. Sebanyak 6 orang yang diamankan dalam OTT ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan Paman Birin meskipun tidak termasuk dalam OTT, namun juga ditetapkan menjadi tersangka. Paman Birin pun melakukan pra-peradilan terkait dengan penetapan tersangka atas dirinya, hingga kemudian dikabulkan dan status tersangkanya pun langsung gugur. Dan setelah kalah di pra-peradilan, KPK pun sudah menyiapkan rencana berikutnya untuk bisa menjerat Paman Birin dalam perkara ini. Terlebih KPK meyakini sudah melakukan penetapan tersangka kepada Paman Birin sesuai dengan prosedur, bahkan sudah menemukan minimal 2 alat bukti. Dalam konferensi pers, Tessa menerangkan KPK belum menerima salinan putusan pra-peradilan dan pihaknya pun masih menunggunya. Pasalnya, hal ini menurutnya terkait juga dengan langkah berikutnya yang akan dilakukan agar tidak lagi bermasalah di kemudian hari apabila KPK menerbitkan sprindik baru. Tentunya bila KPK mau menerbitkan sprindik baru supaya tidak ada celah permasalahan di kemudian hari, maka harus proper dan detail. Salah satunya adalah melihat dari putusan pra-peradilan yang sudah diketok oleh hakim, katanya. Tessa pun menerangkan, memang saat ini sudah tersebar soft copy salinan putusan pra-peradilan yang memenangkan Paman Birin. Tapi secara lembaga harus benar-benar menerima dari pra-peradilan. Setelah itu baru dilihat pertimbangannya apa. Sehingga bisa nanti ke depan apabila diterbitkan sprindik, tidak ada masalah lagi, terangnya. Saat menetapkan Paman Birin sebagai tersangka dan masih berstatus Gubernur Kalsel, KPK sendiri terbilang kesulitan menemukan keberadaan Paman Birin, terlebih lagi mengamankannya. Dan saat ini Paman Birin mengundurkan diri dari jabatan sebagai Gubernur Kalsel, sehingga bisa jadi nantinya akan lebih sulit lagi menemukannya. Terkait hal ini, Tessa pun enggan memberikan banyak komentar, karena hal ini berkaitan dengan strategi KPK ke depannya. Langkah-langkah apa yang tentunya kami tidak bisa memberitahu secara gamblang di sini. Karena sebagaimana rekan-rekan ketahui, bila semua strategi dibuka di sini akan sangat tidak bijaksana, terangnya. Tak kalah penting juga, Tessa membeberkan bahwa KPK pun sangat serius dalam menangani perkara dugaan korupsi di lingkup Dinas PUPR Kalsel ini. Tidak ada perkara yang diabaikan, tidak ada saksi yang bila mengetahui perbuatan atau kegiatan yang sedang disidik tidak dipanggil. Tidak ada tersangka yang tidak akan dikejar, tegasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.